Oke, wajar disayangkan aku ceritakan ini dikirim sama wak kita yang bernama Dimas dari Jawa Tengah. Halo Mas Dimas. Nah, jadi pengalaman horor ini tuh terjadi pada tahun 2017 dan dialami sama Dimas sama kawan-kawannya, Wak. Kalau di total, Nat, itu ada 16 orang termasuk Dimas. Ini satu gengnya ini kan rame ya. Nah, waktu di tahun 2017 itu umur mereka beda-beda dari umur 17 sampai 20-an tahun. Ada yang masih SMA, ada juga yang udah lulus kuliah Nadia, terus ada juga yang udah lanjut kerja. Dimas sendiri waktu itu udah kerja, Wak. Nah, karena kesibukan masing-masing ya mereka jadi jarang punya waktu buat kumpul ini. Sampai akhirnya waktu Ramadan tiba, inilah momen yang bikin mereka bisa kumpul lagi. Suasana Ramadan di desa mereka tuh memang rame kali Nadia. Setiap pagi habis sholat subuh, warga-warga di sana biasanya akan jalan-jalan keliling desa. Terus menjelang siang, masing-masing mulai sibuk sama aktivitasnya sendiri kan. Ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja masih di tempat kerja gitu. Terus nanti dari sore sampai malam, masjid di tempat mereka itu akan ramai sama anak-anak yang TPA, warga yang lagi sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Terus dilanjut lagi dengan tadarus Al-Quran gitu. Pokoknya rame lah, Wak. Nah, habis itu barulah mereka pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Pokoknya suasana Ramadan di desa mereka ini kental kali gitu lah, Wak. Nah, di sela-sela kegiatan tadi, Dimas sama kawan-kawannya juga punya agenda sendiri, Wak. Biasanya Nat, kami waktu itu ya setiap kali Ramadan, tiap jam 3 pagi mereka akan keliling muterin desa untuk ngebangunin warga sahur. Tapi sebelum itu biasanya kami bakal kumpul-kumpul dulu nih Nadia, main petasan. Petasan kan pasti berisik kan, Wak. Jadi biar nggak ngeganggu warga yang masih tidur, mereka sengaja mencari lokasi yang agak jauh. Ya, nah kebetulan di dekat desa mereka itu ada waduk, Wak. Waduk buatan yang luas sekali Nadia. Itu luasnya tuh hampir sekecamatan katanya. Tiap musim kemarau airnya itu bakal surut. Air waduk tuh bakal surut dan akan menyisakan hamparan tanah waduk yang lapang. Nah, Ramadan di tahun itu bertepatan sama musim kemarau Nadia. Jadi tanah waduk inilah yang dipakai sama si Dimas dan kawan-kawannya untuk main petasan. Kan kering tuh. Lokasi waduk ini sekitar 1 kilometer dari rumah warga terakhir. Jadi suaranya pasti nggak akan ngeganggu gitu loh. Selain itu, karena ini area kosong, petasannya juga nggak berisiko nyamber rumah, nyamber pohon, nyamber tiang listrik atau apapun lah. Jadi terbilang aman kali lah tempat mereka mau main petasan ini ya. Nah, di malam habis sholat tarawih pertama ini, Dimas ngeset lah janjian sama kawan-kawannya. Dia bilang, nanti malam kita kumpul yuk main petasan lagi kita gitu. Oh ayo mau kumpul jam berapa kata kawannya. Jam 12 malam aja lah biar bisa lama. Soalnya kan nanti kita jam 3 udah harus keliling bangun sahur juga gitu. Nanti jangan lupa bawa senter ya katanya. Oke boleh sampai ketemu nanti ya kata kawan-kawan yang lain kan. Udah, singkatnya mereka pun ketemuan, Wak, di tempat yang memang sudah ditentukan, yaitu di jam 12 malam ini. Lengkap tuh, ada 16 orang datang semua di sana kan. Mereka lanjutlah jalan kaki dari desa mereka ke tanah lapang waduk yang airnya udah surut itu. Ini biar gampang kita sebut aja namanya tanah waduk ya, Wak, yang tanahnya udah kering ini ya, tanah waduk. Nah, suasana di sana betul-betul sepi, betul-betul gelap kali Nadia. Karena kan pada dasarnya itu tuh ada di tengah waduk kan, cuman ya lagi kering aja. Otomatis di sana pasti nggak ada lampu sama sekali. Makanya di situ Dimas sama kawan-kawannya ya bawa senter itu tadi. Setelah jalan berapa lama, akhirnya mereka sampai di tanah waduk. Nah, waktu itu Dimas sempat ngecek jam. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 00.16. Berarti jarak tempuh buat sampai ke tanah waduk itu ya kurang lebih 16 menit nih kalau jalan kaki kayak gitu kan. Tengok 00.16 gitu. Tapi nggak nih Nat ya. Sesampainya di sana mereka langsung siap-siap mau nyalain petasan itu. Tapi salah satu kawannya Dimas yang namanya Topan malah bengong dia. Sambil ngedongak ke arah langit, Wak. Nah, Dimas sama yang lain negur, ngapa kau? Ngeliatin apa kau? Kata digituin. Itu tuh, apa tuh? Itu apa? Kok bentuknya mirip bola api? Kata si Topan. Dimas sama kawan-kawannya spontan nengok juga lah ke arah yang ditunjuk sama si Topan. Betul, di sana mereka ngelihat jelas ada cahaya terang warna oranye lagi terbang dengan gerakan melingkar. Jaraknya lumayan jauh, makanya mereka nggak bisa ngelihat benda itu dengan jelas. Tapi tuh kelihatan oranye-oranye kayak gitu loh, Wak. Apa tuh, Wak? Banaspati apa? Kata kawannya. Banaspati tuh kalian kan makhluk halus berbentuk bola api terbang, dan katanya kalau misalnya Banaspati ini muncul, itu tuh bisa dianggap tanda buruk gitu. Nah, dia kayak gitu. Selama sekian menit, Wak, mereka ber-16 tuh cuma kayak gitu, cuman diam sambil merhatiin si api itu. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani apa-apa, sampai akhirnya api itu hilang, ditelan gelapnya malam. Dah,
Dimas sama kawan-kawan mulai ketakutan nih. Sebagian dari mereka bilang, weh, nggak enak perasaan aku, weh. Kalau itu betulan Banaspati gimana? Merinding aku nih. Pulang aja lah yuk, katanya. Janganlah, baru nyampe masa tiba-tiba pulang. Udah nggak ada juga kok api itu pasti bukan setan. Kan kalau bulan puasa setan dikurung, diikat mereka kan. Mana ada setan bulan puasa kayak ini? Udah lah yuk lanjut main aja, kata kawannya. Karena mayoritas dari mereka percaya setan memang diikat bulan puasa, Wak. Mereka pun lanjut lagi main petasan. Yang tadinya ketakutan tadi minta balik itu pun mulai udah nggak mikir aneh-aneh lagi. Jadi setan kan dikurung waktu bulan puasa gitu. Lanjut main lagi. Terus pas lagi seru-serunya main, si Topan tadi lagi nih ya, tiba-tiba kebelet buang air. Dia bilang, nggak tahan kali aku mau kencing dulu ya, katanya. Mau kencing di mana kau? Aku mau pulang, kata kawannya. Enggak, di semak-semak situ aja. Jangan ada yang nyenterin ke sana ya, katanya. Nah, sekitar 50 meter dari tempat mereka main itu, Wak, memang ada semak-semak lumayan tinggi semaknya dia. Topan buang air di situ. Nah, terus nggak lama setelah si Topan itu buang air, mereka ber-15 di situ dengar ada suara berisik kayak hentakan sepatu yang berasal dari balik semak-semak si Topan tadi. Suara hentak sepatu dah dia, dan makin lama suaranya makin kencang, seolah-olah ada puluhan atau entah ratusan tentara yang lagi baris berbaris di situ. Terdengar semua 15 kami dengar. Kaget, suara apa tuh? Mereka cuma diam saling pandang sambil baca-baca doa dalam hati ya kan. Ada beberapa juga doa mau ancang-ancang kabur ini dia. Tapi selang beberapa waktu kemudian hentakan kaki itu kayak bukan hilang ya Nadia, tapi kayak terdengar menjauh, kayak pergi gitu loh. Menjauh, kecil, suara kecil ini hilang. Dan pas suaranya betul-betul hilang ini baru mereka tuh langsung, apa tuh tadi denger kan baru heboh di situ. Nggak mungkin tuh suara orang-orang desa, ini kan jauh kali dari perumahan gitu. Entah apa tuh ya, seram kali udahlah balik aja lah yuk. Nah, kejadian ini bikin sebagian dari mereka nggak mood lagi main petasan, Wak. Tapi ada juga beberapa yang lain yang masih coba positif thinking. Paling tuh suara truk lewat aja tuh, udah nggak usah dipikirin lagi. Truk lewat dari mana? Kita nih lo lagi di tengah waduk. Jalan raya paling dekat dari sini tuh jauh kali kan, kau tahu. Ya tapi kan getarannya bisa merambat lewat tanah, Wak. Udahlah nggak usah takut, toh juga suaranya udah hilang kan. Dan karena beberapa dari mereka pengen lanjut main, akhirnya udah mereka nggak jadi pulang lah. Semua ber-16 itu tetap stay di sana. Walaupun rasanya was-was, at least mereka mainnya rame-rame lah gitu kan. Jadi ya kami makin berani lah gitu, nggak ada apa-apa lah itu. Ber-16 memang cowok pula lagi semua kan besar. Gak lama dari itu Topan juga join sama mereka. Waktu ditanya, cuman si Topan yang nggak dengar suara baris berbaris itu. Nggak ada suara apa-apa. Kalau udah pasti udah cabut lah aku kesini, kata dia kayak gitu. Udah lah itu. Udah lanjut main lagi. Memasuki jam 2 malam, pas mereka masih lanjut main petasan ini, Wak, Dimas, si Wawak kita ini tiba-tiba mematung. Sambil menatap ke arah semak-semak tempat si Topan kencing itu tadi. Apa itu ya? Plastik apa ya? Gitu katanya. Nah, teman-teman langsung berhenti main, Wak. Noleh lah ke arah si Dimas gitu kan. Apa tuh, Wak? Plastik itu kan kata. Ditengok sama mereka ke arah semak tempat si Topan. Semak tempat si Topan kencing itu tadi. Apa itu ya? Plastik apa ya? Gitu katanya. Nah, teman-teman langsung berhenti main, Wak. Noleh lah ke arah si Dimas gitu kan. Apa tuh, Wak? Plastik itu kan kata. Ditengok sama mereka ke arah yang ditunjuk Dimas. Nah, di sana, Wak, mereka semua ngelihat ada lembaran putih mirip plastik. Lembaran putih mirip plastik. Aku tengoknya plastik. Terbang dia kayak meliuk-liuk ke kanan ke kiri, gerakan macam ketiup angin lah gitu kan. Nah, mereka semua diam perhatiin semuanya kan. Si lembaran putih itu. Terus pelan-pelan mereka ngedekat ke sana. Dan pas jarak mereka makin dekat ke lembaran putih tadi, Wak, barulah kelihatan ya Allah, lembaran putih itu kuntilanak, Wak. Panjang rambutnya, bajunya putih lusuh, dan ada api yang menyala di atas kepalanya. Api yang nyala. Astagfirullah, setan! Kata itu nggak pakai aba-aba, mereka ber-16 ini langsung lari itu birit-birit ninggalin tanah waduk, Wak. Dan waktu itu Topan pula yang lari paling terakhir. Jadi dia yang ketinggal paling belakang nih. Lari gitu, Topan paling belakang. Wow, gitu. Nggak ada yang peduli sama si Topan yang terakhir, semua pada peduli sama diri masing-masing untuk menyelamatkan jiwa masing-masing ya kan, berlari. Nah, mereka baru berhenti waktu udah masuk area desa, Wak. Weh, apa tuh, weh? Sejelas itu loh. Mana ada api pula kan di kepalanya. Itu jangan-jangan bola api yang tadi kita lihat tuh sebenarnya kuntilanak itu nggak, weh?
Bisa jadi. Dia muncul dari semak-semak tempat si Topan kencing tadi kan. Marah nggak dia sama si Topan gara-gara kencing sembarangan. Nah terus nggak lama kemudian Topan yang lari di belakang itu akhirnya muncul, berlari. Tapi bukannya ikut transit berhenti ke tempat kawan-kawan ini, Topan malah lanjut berlari lagi ngelewatin mereka. Sambil teriak dia, aku dikejar kuntilanak tuh ngejar aku, berlari daripada dia. Dengan teriakan kayak gitu si Topan udah menangis, ku rasa itu Nadia. Aku sama yang lainnya langsung ikut nyusul si Topan lah ya kan. Woi Topan ngapa gitu. Dan kan udah masuk area desa mereka nggak nyusulin Topan, balik ke rumah masing-masing semua ya. Semua Nat. Aku nggak tahu waktu itu si kuntilanak tuh ngejar kami juga apa enggak ya. Aku nggak berani nengok belakang, yang jelas fokusku di situ lari sekencang mungkin biar sampai rumah. Nah setelah ngalamin kejadian ini, trauma mereka semua. Nggak ada yang berani ngecek keluar. Setelah waktu itu nggak ada berani ngecek keluar. Bahkan nggak ada satupun dari mereka, dari ber-16 ini, yang berani keliling desa untuk bangunin warga sahur di hari pertama. Itu nggak ada. Nah. Sepi gue rasa pemuda waktu itu. Nah keesokan harinya Dimas dapat kabar kalau si Topan demam Topan. Bahkan beberapa hari kemudian waktu Dimas sama kawan-kawannya ini udah pada ngumpul lagi nih, Topan juga nggak ikut gara-gara dia masih sakit. Nah pas lagi kumpul ini kawan-kawannya Dimas tuh ada yang ngajak main petasan lagi Tapi biar lebih aman, mereka nggak main di spot yang sama kayak kemarin. Yang dekat sama semak-semak tempat pipis Topan tuh nggak di situ. Kan area tanah waduk ini kan luas sekali kan ya. Jadi mereka mau mainnya tetap di tanah waduk, tapi di spot yang berbeda gitu loh. Mereka udah pada beraniin diri nih semua pada mikir, konyol nih kalau misalnya kita takut di kampung sendiri kan. Nanti kita makin takut makin jadi dia udahlah main lagi aja, kata kawan aku ada yang ngomong kayak gitu. Tapi iya juga gitu. Akhirnya udah. Kami coba lagi rame-rame main petasan karena dia di area waduk itu main. Dan alhamdulillahnya selama beberapa malam mereka main petasan di situ aman nggak ada diganggu kami. Nah di situ Dimas sama kawan-kawannya udah nggak mikirin lagi kejadian horor yang waktu pertama puasa tuh. Fast forward ke malam berikutnya, ke malam puasa berikutnya, waktu itu Dimas dan kawan-kawan ini udah bosan main petasan. Akhirnya sembari nunggu sahur, mereka cuma nongkrong aja tuh di pos ronda sambil ngopi-ngopi dan main game. Nah waktu itu nggak semuanya ikut kumpul, karena ada yang kerja shift malam dan ada juga yang punya agenda lain gitu. Jadi nggak selalu lengkap ber-16 tuh setelah kejadian itu. Nah di malam itu Topan sama 3 kawan Dimas lainnya yang namanya Bani, Rohman, sama Ali nggak ikut nongkrong juga, Topan waktu itu lagi kerja shift malam, sementara Bani, Rohman, sama Ali mau pergi nangkap burung di hutan. Yang sisanya aja lah tuh yang ada di ronda. Beralih ke kisah 3 kawan teman Dimas ini, si Bani, Rohman, sama si Ali ini. Mereka bertiga tuh memang suka pelihara burung dan mereka cukup sering kali nangkap burung di hutan. Nah cara nangkapnya mereka akan naruh umpan di dalam jebakan burung berbentuk sangkar kayak gitu, terus sangkarnya ini ditaruh di atas pohon. 1 malam gitulah ditaruh sama mereka. Nah di bagian alas sangkar burung itu udah dikasih getah yang fungsinya itu kayak lem lah gitu. Jadi kaki burung itu bakal nempel. Kalau udah nempel nggak bisa lepas. Baru besok paginya nih Bani, Rohman, sama si Ali bakal datang lagi ke sana untuk yang ngambil si burung yang mereka tangkap itu. Biasanya cara ini selalu berhasil, selalu berhasil. Tapi siapa sangka malam itu zong. Ya, jadi ceritanya di malam ini nih kan, sekitar jam 2 malam, Bani, Rohman, Ali udah sampai di hutan. Dan setelah dapat pohon yang dirasa cocok nih, dirasa oke, Rani pula si Bani ini langsung manjat ke atas untuk taruh si perangkapnya itu kan, taruh si sangkarnya ini. Sementara Rohman sama Ali nunggu di bawah. Nah, naiklah si Bani sambil bosan. Terus pas udah setengah jalan mau ke pohon ini, Bani ngerasa ada hawa yang beda gitu kan. Tiba-tiba angin yang bertiup di sekitar dia tuh bukan ngeluarin hawa dingin tuh loh, tapi hawa panas, gerah gitu di bawahnya kan. Nah di saat yang sama, terdengar Rohman sama si Ali manggil-manggil di bawah. Bani, turun aja Ban, turun kata. Heran lah si Bani kan, ngapa tanggung nih bentar lagi nyampe. Ban, itu Ban di atasmu Ban, di atasmu. Ngapa? Itu Ban. Pas Bani nongak ke atas, di situ dia lihat ada si kuntilanak lagi duduk di dahan pohon di sana sambil. Terus di kepala sosok itu juga ada api yang nyala gitu loh, api bola api gitu. Mereka bertiga yakin kalau ini kuntilanak yang kemarin kita tengok tuh di tanah waduk nih gitu kan. Bani teriak, astagfirullahaladzim, setan, kabur lari.
lari gitu. Bani buru-buru turun dari pohon dan mereka bertiga pun langsung lari terbirik-birik dari sana. Oh lari wah gitu kan. Nah pas lagi lari ini salah satu dari mereka kesandung, yang di belakang nabrak, yang di belakangnya lagi nggak sempat ngerem, nabrak juga kan, tergelincir lah ini mereka bertiga. Terus pas mereka bangun Nat, kuntilanak tadi tiba-tiba udah muncul di belakang mereka, udah muncul. Dan dengan suara yang serak, si sosok ini bilang, Topan, jaga sikap itu syarat selamat. Jaga sikap kalau mau selamat, kayak gitu lah kurang lebih. Dia nyebut nama Topan. Ngapa nih, heran lah mereka bertiga, ngapa kuntilanak ini malah jemput-jemput nama Topan dia kan? Marah dia tuh sama si Topan gara-gara Topan buang air sembarangan tuh. Tapi entahlah mereka nggak sempat mikirin itu, yang ada mereka langsung bangun panik, lari lagi sekencang-kencangnya dari sana ya kan. Nah sesampainya di desa, mereka bertiga langsung lari ke pos ronda tempat Dimas sama kawan-kawannya yang memang lagi nongkrong di sana kan Wak. Yang ada di ronda juga kaget nengok mereka terbirit-birit berlari kayak gini. Weh ngapa kalian, ada apa ini? Weh kalian ingat kuntilanak yang kapan hari ngeganggu kita di tanah waduk tuh? Muncul lagi dia Wak, dia nyegat kami, berlari tadi kami dari hutan dulu gara-gara itulah. Kok bisa? Emang kalian ngapain di sana? Kami nggak ngapa-ngapain, kami cuma pasang jebakan burung aja kayak biasanya. Terus ngapa pula sosok itu datang lagi? Kemarin kita pikir dia marah kan gara-gara si Topan pipis sembarangan tuh. Atau sekarang dia marahnya karena apa katanya? Nah itu dia, kayak memang dia masih marah lah Wak sama si Topan. Tadi soalnya dia nyebut Topan, dia nyuruh Topan jaga sikap kalau mau selamat Wak. Kata ini kami semua lo dengar, kata kayak gitu Wak. Lah emang Topan udah ngelakuin apa Wak? Masa cuma perkara buang air yang bisa sampai semarah itu? Gak tahu kami. Ya Allah turun. I'm so sorry. Tadi mic-nya turun ya, suaranya jadi kayak gini, kurang kedengeran ya. Kalau kayak gini, sorry ya Wak. Maaf, nih dikencangin lagi. Ya, saking excited, nggak tahu mic-nya turun. Oke. Dan yang nggak kami tahu saat itu ya Nat, adalah di malam kejadian ini adalah malam ke-16 puasa. Pas 16 lagi. Tapi waktu itu kami nggak ngeh. Yang kami pikirkan waktu itu cuman tanda tanya, ini sebenarnya apa yang bikin si sosok ini marah kali sama Topan. Tapi yang jelas itu malam ke-16 Wak. Terus besoknya nih, besoknya pas mereka semua ketemu sama Topan, mereka ceritalah soal teror yang dialami sama Rohman, Bani, sama Ali semalam itu Wak. Nanya langsung ke si Topan. Akhir cerita itu mereka langsung tanya, kau sempat ngelakuin hal lain juga Pan? Sosok tuh sampai ngancem kau loh, kayak udah marah kali. Kau ngelakuin apa? Diam si Topan di situ Wak, cuma kelihatan mukanya tegang tuh kan. Terus dia bilang, aku nggak ngelakuin apa-apa kok, tapi aku juga ngerasa sosok itu masih ngikutin aku. Soalnya dia sempat nampakin dirinya di tempat kerja aku Wak, katanya. Kok udah ngapa-ngapain nggak? Nggak ada, aku cuma numpang pipis pun aku juga udah pamit-pamit kok sama dia. Tapi dia sampai nyamperin ke tempat kerjamu. Iya Wak, kok sampai segitunya dia ya Pan? Kau jaga sikap aja lah, apapun yang kau lakukan betul-betul harus dijaga mulai sekarang. Jangan sembarangan, takutnya abis ini dia datang lagi, takutnya nanti malah parah pula dia ganggu kau. Kata kawan-kawan kayak gitu. Dinasihatin kayak itu ya udah, Topan cuma ngangguk-ngangguk aja kan Wak. Iya ya Wak, iya gitu. Nah, Topan ngaku dia nggak ngapa-ngapain ya, cuma buang air kecil aja. Dah tuh kan. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Tiap siang Dimas sama kawan-kawannya sibuk sama kegiatan masing-masing. Terus malam harinya mereka kumpul lagi untuk ngebangunin sahur. Sampai menjelang lebaran, alhamdulillah kegiatan berjalan lancar Nadia. Si sosok kuntilanak yang sempat nakut-nakutin mereka ini udah gak pernah datang lagi, udah gak pernah muncul lagi. Tapi tepat 1 hari sebelum lebaran, which is ini hari terakhir puasa di Nadia ya, datang lagi dah. Jadi hari itu si Topan masih masuk kerja. Dia belum dapat cuti memang Wak. Dan tidak seperti biasanya, entah kenapa hari terakhir ini Topan ngerasa haus sekali Wak. Haus, tenggorokannya itu sampai kering katanya. Akhirnya nekat si Topan. Udahlah, gak kuat lagi, aku batal aja lah puasanya kata gitu. Topan pun lanjut deh. Betul, dia langsung beli minum, dibatalinnya puasanya di hari terakhir tuh. Sebelumnya dia nggak ada batal-batal, hari terakhir itulah dibatal. Sebenarnya keputusan itu pun bikin si Tuan agak gelisah tuh, dia masih kepikiran. Bukan cuman karena sayang ini udah dibatalin, tapi dia juga masih kepikiran sama ancaman dari si sosok kemarin. Kan katanya dia harus jaga sikap kalau mau selamat kan, itu kan. Topan ini takut keputusannya batal puasa ini malah jadi pemicu bahaya buat dia. Di situ si Topan mikir, gimana ya?
Masa ucapan setan pula aku percaya. Udah lah, nggak perlu kupikirin, memang haus sekali aku. Batal puasa, minum dia. Setelah itu dia lanjutlah kerja. Sampai jam pulang kerja, semuanya masih aman ini. Nah, tapi pas si Topan ini siap-siap mau balik, dia dapat kabar dari saudaranya kalau ibu sama kakaknya yang namanya Mbak Ayu kecelakaan motor. Udah dibawa ke rumah sakit nih. Sesampai di rumah sakit ternyata udah ada Dimas. Aku udah di situ nih, aku sama beberapa kawan yang lain lah kan, udah sampai duluan. Topan nanya ke mereka, ibu aku ngapa? Ibu sama Mbak Ayu kenapa kok bisa kecelakaan? Kejadian kayak gimana gitu kan? Ceritalah si Dimas. Jadi kata warga yang lihat kejadian kecelakaan ini bilang, ini warga ini kita sebutnya namanya Mas Rocky ya. Mas Rocky lah. Nah, Mas Rocky ini bilang katanya kondisi jalan sore tadi itu kebetulan memang lagi sepi kali, nggak ada motor sama sekali ya kan, nggak ada kendaraan yang lewat. Terus nggak lama ada motor Mbak Ayu sama ibunya Topan lewat di jalan itu. Cuman satu motor mereka aja, Nah pas lewat ini nggak lama si Mas Rocky ini lihat kalau Mbak Ayu tuh tiba-tiba gitu teriak. Entah dia neriakin apa, yang jelas setelah Mbak Ayu itu teriak, dia langsung hilang kendali sampai nggak sadar motornya digas kencang gitu kan, keluar jalur lah, nabrak pembatas jalan, jebret, kecelakaan lah waktu itu. Yang Mas Rocky ingat waktu teriak itu di depan nggak ada apa-apa, orang mereka aja kok di jalan itu. Cuma waktu udah jatuh ini kan semua warga yang ada di sana langsung lari nolong kan, termasuk Mas Rocky. Ada yang manggil warga lain, ada yang ngamanin jalan, dan Mas Rocky sendiri dia ngeluarin HP untuk nelpon ambulan. Pas dia nengok HP itu, di situ dia ngeh kalau di layar HP-nya nunjukin jam berapa? 16.16. Mas Rocky ingat waktunya, karena kan itu bisa dibilang nomor cantik ya kan, 16.16. Mas Rocky nggak mikir macam-macam waktu itu, dia cuma catat aja, waktu kejadiannya jam segitu gitu. 16.16 lagi, Cuman informasi soal 16.16 ini, nggak langsung diketahui mereka waktu si Topan ini baru datang ke rumah sakit ya, enggak. Di kemudian hari kami baru tahu dia ternyata jam 16.16. Nah setelah dengar ceritanya si Dimas, yang lain penasaran termasuk Topan ya. Apa yang bikin Mbak Ayu teriak sampai bisa oleng kayak gitu? Ini kecelakaan tunggal kan berarti. Bahkan juga kan katanya kondisi jalan lagi sepi, nggak ada yang lewat selain mereka. Jadi apa yang diteriakin sama Mbak Ayu waktu itu gitu? Pasti ngaku dia Dimas dan kawan-kawan nggak berani langsung nanya ke Mbak Ayu atau juga ke ibu karena kondisi mereka juga waktu itu masih chaos sekali. Barulah beberapa hari setelah keadaan lebih tenang, mereka memberanikan diri untuk nanya langsung ke Mbak Ayu. Mbak, sebenarnya apa yang terjadi di hari itu, Mbak? Kami dengar dari warga katanya sebelum kalian jatuh, Mbak Ayu tiba-tiba teriak ya. Emang Mbak Ayu teriak kenapa? Mbak Ayu ngeliat apa? Kata mereka. Mbak Ayu jawab, Dek, sore itu pas pulang dari rumah Simbah ini, ibu tuh mendadak gak enak badan. Jadi Mbak gak ngebut naik motornya. Cuaca waktu itu pun masih dingin, masih ada anginnya gitu. Tapi anehnya, waktu motor nyala dan Mbak mulai ngegas, Mbak malah ngerasa ada hawa panas gitu. Hawa panas yang kenain muka Mbak. Macam kita lagi ngebakar api, api itu dekat kali di samping kita, kayak gitu muka Mbak. Jadi Mbak waktu itu nggak fokus deh. Sampai akhirnya Mbak ngelihat ada perempuan baju putih tiba-tiba berlari nyebrang jalan. Itu jaraknya dekat kali deh dari motor Ayu. Makanya Mbak teriak, Mbak langsung banting setir. Cuman anehnya waktu Mbak terjatuh itu Mbak sempet tuh langsung nengok ke sana kemari, takut orang anak si cewek ini ketabrak ya kan. Tapi waktu Mbak cek nggak ada sama sekali. Warga yang ada di lokasi juga bilang kalau nggak ada siapa-siapa Mbak gitu. Mereka nggak lihat siapa-siapa. Katanya Mbak sama ibu jatuh sendiri. Dimas sama kawannya langsung, Oh bentar, Mbak wajah perempuannya gimana Mbak? Mbak sempat nengok nggak? Kata, cepat kali kejadiannya dek. Mbak nggak sempat merhatiin wajahnya. Cuman yang jelas perempuan itu tinggi, terus bajunya warna putih, lusuh gitu putihnya. Panjangnya hampir nyentuh aspal. Terus kalau nggak salah, Mbak juga ngelihat di bajunya ada noda hangus bekas terbakar dek. Bekas terbakar. Kuntilanak yang kita tengok apinya di atas kan? Ada aku tengok tapi kan berkorelasi, hangus, api, kan? Saling pandang mereka. Jangan-jangan perempuan yang Mbak Ayu lihat tuh itulah sosok kemarin itu. Topan waktu dengar cerita Mbak juga curiga sama hal yang sama. Apalagi di hari itu dia juga sengaja ngebatalin puasa kan. Ini jangan-jangan sikap aku tadi itulah yang bikin Mbak Ayu sama ibu itu dibikin kecelakaan. Di situ mereka juga bingung kalau sosok itu marah sama Topan. Kenapa yang diganggu malah Mbak Ayu sama ibu? Kenapa bukan si Topan aja, ya kan? Itu yang terjadi, Barulah setelah tahu semuanya, Mas Rocky itu kan juga ikutan ngejenguk apa cerita-cerita gitu kan. Baru kami tahu kejadiannya
16. Ini kalian juga pasti udah notice kali dari awal kan, di sepanjang cerita ini ada banyak kejadian yang berkaitan sama itu tadi, angka 16. Pas kejadian horor pertama, posisi mereka lagi main ber-16 orang. Pas mereka pertama kali ngelihat bola api terbang itu jam berapa? 00.16. Pas Rohman, Ali, sama Bani dicegat sama kuntilanak di hutan, kejadiannya tepat di malam ke-16. Terus puncaknya waktu Mbak Ayu sama ibu kecelakaan, kejadiannya juga terjadi jam berapa? 16.16. Ada apa sebenarnya angka 16? Itu kami juga baru ngeh, Nat. Baru kami, iya weh 16 kayak gitu semua kan. Kami sadar kok, Nadia sadar sama keadaan ini. Mereka sempat saling ngomongin juga, macam mau ngecocokologi apa segala macam. Ngerasa kayak semua kejadian itu selalu mutar di angka yang sama gitu kan. Tapi asumsi kami, Nadia, udah kami push juga si Topan. Ku ngapain di semak-semak tuh, ngaku aja lah kok apa segala macam. Nggak ada, aku ngapa-ngapain, aku juga ada pamit-pamit kok gitu. Nah, cuma setelah kejadian itu, kenapa akhirnya Topan yang disasar? Ya dia mungkin lagi sial aja, karena kan dia orang pertama kali yang ngelihat si api itu kan, Banaspati itu loh, kalau memang Banaspati. Itulah mungkin makanya diincar sama si sosok itu. Tapi nggak tahu Nadia, kami nggak tahu juga apa jawabannya. Ya, jelas kami diganggu di angka kayak gitu sama kuntilanak ada. Dan nih setelah kejadian kecelakaan 16.16 itu berhenti semua. Gangguan itu berhenti, nggak ada lagi penampakan, nggak ada lagi kejadian aneh, dan si sosok itu juga udah nggak pernah lagi nampakin diri sampai sekarang, Nat. Sebenarnya kami juga penasaran, tapi ya udah akhirnya udah lah, nggak usah bahas lagi, capek aja kita ngebahas. Ngapain kita bahas kuntilanak ini? Nggak usah lagi cari-cari tahu lebih jauh soal angka 16 itu juga, karena yang penting untuk kami ya, Nat ya, terornya udah selesai. Dah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah yang dialami sama Wawa dan juga kawan-kawannya waktu bulan puasa. Kadang yang bikin sesuatu jadi panjang dan berbahaya itu bukan makhluknya, Wak, tapi sikap kita sendiri saat kita ngerasa aman, ngerasa rame, ngerasa ini bulan puasa, ngerasa nggak bakal kenapa-napa ya kan. Padahal di banyak tempat ada aturan yang nggak kelihatan dan nggak semua hal bisa kita anggap remeh. Jadi kemanapun kita pergi, siapapun yang nemenin, jaga sikap tetap penting, Wak. Apalagi di tempat kosong dan juga di tempat asing. Karena kalau udah kelewat batas, seringkali yang kena bukan cuma kita, tapi orang-orang terdekat kita juga. Oke, Wak, terima kasih Mas Dimas, terima kasih teman-teman lainnya. Kalau misal kalian juga pengen berbagi kisah horor, boleh langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian nanti supaya kami gampang untuk hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian KHW pertama ini. Terima kasih banyak yang sudah KHW bulan puasa yang pertama ini juga request dari kalian kan, Wak, cari Wak KHW bulan puasa. Dari apa yang kami cari susah, Wak. Akhirnya dapat juga satu ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah kedada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.